Kalimantan Tengah menerima kunjungan DPD RI untuk membahas program capaian serta tantangan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah. Capaian serta tantangan pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah permasalahan, capaian serta kebutuhan pengembangan UMKM, sekaligus berharap dukungan DPD RI dalam menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak terkait. Pemerintah provinsi terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung UMKM, salah satunya melalui percepatan dan pemenuhan perizinan usaha. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai perangkat daerah dan instansi, termasuk Kementerian Agama dalam mendorong sertifikasi halal bagi UMKM, makanan dan minuman, melalui pendampingan halal serta program sertifikasi halal gratis dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemenuhan legalitas usaha lainnya seperti pendaftaran merek dan hak cipta dengan dukungan Kementerian Hukum dan HAM, penerbitan SPP IRT melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan, serta percepatan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB sesuai ketentuan PP nomor 7 tahun 2021. Seluruh proses dilakukan melalui pendampingan resmi agar pelaku UMKM tidak terbebani biaya tambahan. DPD RI dan pemangku kepentingan memberikan tanggapan positif, termasuk usulan pelatihan aparatur desa dalam penerbitan NIB agar pelayanan lebih cepat, mudah, dan terjangkau pelaku UMKM hingga ke desa. Mereka itu untuk mengetahui kendala. Ada beberapa mungkin kendala yang kita hadapi selama ini untuk tentang UMKM, dan ada beberapa juga mungkin apa yang sudah kita laksanakan atau kegiatan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap UMKM supporting kita. Dan juga ada beberapa beliau juga menginginkan, ada beberapa keinginan kita yang berharap mereka selaku DPD dapat menyampaikan juga kepada beberapa para pihak yang tentunya demi kemajuan daripada Kalimantan Tengah terutama terhadap UMKM. Dalam hal kegiatan tersebut kita sampaikan bahwa beberapa kegiatan dalam beberapa tahun ini terutama dari kepemimpinan dari Gubernur lama Pak Sugianto Sabran dan Gubernur yang baru kita Pak Agustian Sabran juga bahwa beliau sangat mendukung sekali terhadap UMKM, terutama kita sudah membantu dalam kelengkapan atau mendorong kelengkapan atau pemenuhan perizinan daripada UMKM kita. Terus ada beberapa juga yang kita sudah laksanakan, artinya kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri, tentunya kita bekerja sama-sama untuk kesuksesan mereka, sehingga kita juga menggandeng ada beberapa PD yang tentunya bersentuhan dengan UMKM. Hanya ada beberapa seperti Kemenak juga dalam hal pemenuhan sertifikasi halal bagi para UMKM yang terutama makan minum dan sesuai dengan ketentuan menghadapi ketentuan daripada pusat, yaitu di tahun 2006 sudah wajib halal. Nah itu sehingga nanti terbagi dua, makanan dan minuman yang halal dan non halal. Nah itu kita sudah dorong melalui lembaga pendamping halal yaitu HCCM, Halal Center Cendekia Muslim. Nah ini yang selama ini menggandeng kita juga, dukungan daripada Kemenak juga, artinya diberikannya ada beberapa kita sampaikan juga kepada DPD RI kita bahwa mereka juga membantu dalam sertifikasi halal gratis setiap tahunnya. Nah harapan kita kegiatan-kegiatan itu dari pusat itu tetap bertahan atau tetap dilanjutkan. Jadi kita bisa lebih cepat mendorong agar UMKM kita memenuhi daripada peraturan di tahun 2026, yaitu wajib halal. Terus kita juga mendorong ada beberapa tentunya produk-produk kita juga yang juga kita sampaikan kepada mereka bahwa ada beberapa produk-produk kita yang juga perlu lagi
Nah, selama ini juga belum ya, ada agak sedikit terabaikan. Nah, alhamdulillah juga kita bersyukur juga bahwa ada kawan-kawan daripada Kemenkum, mereka setelah kita lakukan pembicaraan, kita lakukan dengan mereka sangat membantu kita, sangat care sekali, sangat mendorong sekali dan ada hal untuk sertifikasi ya, untuk memperoleh hakinya, merek dan sebagainya, sehingga lebih dipermudah ke kita. Nah, cuma mereka ada sedikit yang juga memang kita sampaikan juga kepada mereka, mungkin lebih dilakukan kemudahan dan percepatan daripada merekanya Kemenkum ya, dalam proses penerbitannya. Terus lagi ada beberapa juga untuk SPP IRT penting sekali, terutama makanan, minuman dan sebagainya. Terus produk-produk kita yang memerlukan SPP IRT, kita juga sudah sampaikan bahwa kita sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan baik di kabupaten maupun kota. Nah, mereka juga membantu kita dan kita juga ada kasih tahu bahwa ada beberapa kegiatan kita juga yang melibatkan para pihak tadi. Juga ada percepatan daripada memiliki nomor induk berusaha yang merupakan batu dasar atau dasar daripada setiap para pelaku usaha, karena setelah usai terbitnya PP nomor 7 tahun 2021 itu sangat penting sekali dalam kemudahan juga dalam pemenuhan kewajiban mereka, di mana di situ bahwa setiap para pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha yang dulunya mungkin kita kenal adalah surat keterangan usaha ya, surat keterangan usaha dan sebagainya. Nah, sekarang ini menjadikan kewajiban yaitu memiliki nomor induk berusaha. Nah, ini kita dorong, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pendampingan melalui PLUT, melakukan kawan-kawan yang lain baik kabupaten dan kota dan sebagainya. Nah, tentunya ada juga kehati-hatian di situ. Kehati-hatian di situ, jangan sampai ada beberapa pihak-pihak yang mungkin nantinya memanfaatkan mereka sehingga mereka berbayar. Nah, mungkin berbayar, kita berharap bahwa itu mereka mengurus kepada tempat-tempat yang memang sudah resmi atau kawan-kawan yang memang ditunjuk seperti para pendamping yang berada di kita, pendamping UMKM, ada juga beberapa juga kegiatan seperti PLUT, pendampingan di PLUT, ada juga di PTSP yang memang notabene adalah pembuatan di PTSP, tapi kita melakukan pendampingan. Nah, itu jadi dalam kegiatan-kegiatan tadi mereka sangat tanggapan mereka sangat baik ke kita dan sangat respon, dan terkejut juga ada beberapa yang memang yang sudah kita kita mulai, terus ada beberapa juga yang memang kita inginkan daripada mereka. Salah satunya adalah beberapa misalnya seperti ini. Pentingnya sekali yang kita dorong ke mereka. Pentingnya sekali pembelajaran bagi aparatur desa dalam pembuatan nomor induk berusaha. Kenapa? Karena supaya jangkauannya lebih masif, dan juga kita berharap mengurangi daripada waktu dan biaya yang mereka keluarkan. Kebayang apabila pada saat mereka misalnya datang ke kabupaten daripada desa, ternyata tidak ketemu dengan petugas. Terus mereka menginap, berapa biaya yang harus mereka keluarkan. Harapan kita dengan ada pelatihan dan pembelajaran kepada petugas, khusus petugas desa untuk penerbitan pendampingan dalam pengurusan nomor induk berusaha. Nah, itu kita sangat berterima kasih sekali, dan mereka juga berjanji nanti akan mengkomunikasikan itu dengan para pihak, terutama Kementerian UMKM RI, sehingga menyampaikan kenapa sih tidak munculkan program seperti tadi kayak gitu, atau kerjasama dengan pemerintah desa. Juga ada beberapa hal yang kita sampaikan untuk efektif
kejelasan daripada efektif daripada kedinasan atau yang membidangi UMKM. Karena kita juga hanya menyampaikan keluh kesah daripada kawan-kawan yang berada di kabupaten dan kota. Kenapa dinas atau bidang-bidang yang menangani itu masih digabung menjadi satu, ya. Ada dinas perdagangan, ada dinas perindustrian, ada dinas koperasi, ada koperasi, ada UMKM. Jadi kurang fokus rasanya. Sehingga kita menyampaikan juga keinginan kita selepas daripada pemisahan daripada Kementerian Koperasi dan UMKM, apakah berpeluang juga di kabupaten dan kota, bahkan provinsi se-Indonesia bisa tidak lebih fokus juga. Karena harapan kita pada saat itu kita mendengarkan bahwa kenapa dipisah, karena supaya lebih fokus, tapi tidak berimbang apabila itu dipisah di tingkat pusat namun di tingkat daerah tidak. Harapan kita itu diwujudkan, dan mereka nanti akan menyampaikan itu juga ke kementerian dan para pihak, termasuk mungkin DPR yang di sana seperti apa hal-hal tadi. Terus ada beberapa juga kita berharap ada tanggapan baik daripada kementerian dan yang lain. Sejauh ini sudah ada berapa Pak yang dikelola dari koperasi dan UMKM yang dikelola UMKM sendiri? Iya. UMKM ini sudah ada berapa nih? Maksudnya Bu? Jumlahnya? Oh, jumlahnya. Untuk yang terdata berdasarkan pendataan daripada berdasarkan kementerian kemarin, dari kementerian kemarin bahwa untuk satu data kita ada namanya SIDT, sistem informasi data tunggal, dan itu sudah terdata sekitar 164.000 lebih yang terdata oleh kita, dan itu sudah memiliki nomor induk usaha. Mungkin ada beberapa juga UMKM yang UMKM juga yang belum terdata namun tidak belum terdata juga, maksudnya luput di data kayak gitu. Harapan kita nanti ada percepatan juga untuk supaya ada pendataan masing-masing di kabupaten. Terus ada beberapa juga yang beberapa juga yang kita inginkan kemarin, harapan kita ya melalui DPD-RI kita kemarin, selain yang tadi juga kita menginginkan bagaimana mereka juga turut mendorong daripada UMKM kita yang bergerak di herbal agar mereka lebih semangat dengan didorongnya berdirinya perusahaan farmasi di Kalimantan Tengah. Karena kan Kalimantan Tengah juga kaya akan obat herbal. Kenapa sih kita tidak bukan hanya menjual bahan, tetapi kita memproduksi obat jadi. Nah, ini yang kita kan mereka terkejut sekali, dan juga ya benar, kenapa tidak sih kayak gitu kan, ini luar biasa kayak gitu. Nah, terus lagi kita sampaikan bahwa kita juga mendorong daripada pembuatan atau pelaku usaha yang tersentral. Salah satunya kita sampaikan bahwa kita kemarin baru launching kampung UMKM Misik yang berada di Kalampangan, kampung Misik yang berada di Kalampangan. Karena kenapa? Pada saat kita nanti mendorong daripada produk mereka, karena mereka sudah kita anggap kontinu bahan baku siap, karena di sana
tersedia sekali buah naga yang berlimpah, dan kita tidak ingin hanya buahnya saja keluar, tetapi kita mendorong adanya pembuatan produk turunan daripada mereka. Nah, sehingga di situ nanti bukan hanya buah tapi produk turunan juga ada, dan kita harapkan kita membangun daripada desa, membangun daripada sisi desa. Terus nantinya akan didorong oleh kolaborasi bukan hanya dinas kita saja, tetapi keterlibatan daripada OPD-OPD yang lain. Bahkan ada BUMN di situ, ada instansi vertikal juga di situ dan horizontal. Jadi di situ semua lengkap. Nanti kawan-kawan bahu membahu kita membangun, mendorong, dan sesuai target Pak Gubernur juga, bahwa beliau menginginkan ada 5 target selama pemimpinan beliau, ada 5 kampung UMKM yang akan nanti kita launching. Kita baru 1, masih ada 4. Nah, itu karena itu berdasarkan daripada keinginan beliau, dan memang beliau sangat care sekali. Kenapa? Karena kita menggali daripada potensi melalui desa, supaya membangun berawal dari desa. Itu. Dan tentunya juga melihat daripada potensi daripada desa itu. Banyak potensi kita yang perlu kita bilang dengan mereka DPD, kawan-kawan DPD RI, banyak potensi kita Kalimantan Tengah yang perlu sangat-sangat didukung oleh mereka. Dan mereka juga bukan hanya Dinas Koperasi dan UKM, tetapi mereka juga melakukan kunjungan ke dinas-dinas lain yang berdasarkan kita. Ada beberapa dinas yang kita sampaikan ada keterkaitan dengan kita, contoh perikanan. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kawan-kawan yang bergerak di berbahan baku ikan. Nah, sehingga melakukan budidaya, terus memberikan informasi di mana supaya kenapa juga frozen food seperti ayam, daging, ya kan, telur, terus lagi seperti cabai dan sebagainya. Banyak kawan-kawan yang pelaku usaha yang berbahan dasar seperti tadi. Kenapa? Karena kita pengen mewujudkan yang namanya continue bahan baku atau rantai pasok. Kita harus memperkuat itu. Saat ini sekitar 164.000 UMKM di Kalimantan Tengah telah terdata. Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi lokal seperti UMKM herbal, serta pengembangan kampung UMKM secara terpusat. Salah satunya kampung UMKM Misik di Kalampangan, guna meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah berharap penguatan ekonomi daerah dapat dimulai dari desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Dari Kota Palangkaraya, Dedi, Jurnal TV melaporkan.